Assalamualaikum dan selamat pagi. Eh, Di sini saya akan mencoba menguraikan tentang bagaimana cara tentang bentuk-bentuk komunikasi. Nah, beberapa bentuk komunikasi. Pertama itu komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication. Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi dengan diri sendiri, baik kita sadari atau tidak. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi dengan diri sendiri dengan tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. Adapun fungsi dari komunikasi intrapersonal yaitu pertama untuk mengembangkan kreativitas, imajinasi, memahami dan mengendalikan diri serta meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. Nah, yang kedua, komunikasi ini akan membantu seseorang atau individu agar tetap sadarkan kejadian sekitarnya. Bentuk komunikasi yang kedua yaitu komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi yang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Dalam komunikasi tatap muka perlu didukung dengan penggunaan komunikasi kebahasaan. Nah, pertama bahasa kial. Komunikasi bahasa kial dan bahasa sikap. Contoh penggunaan ketiga peran bahasa tersebut. Pertama, komunikasi kebahasaan. Nah, contoh yang pertama komunikasi kebahasaan ini yaitu saya sedang berjumpa dengan Anda. Saya senang berjumpa dengan Anda. Nah, kalau bahasa kial contohnya komunikator mengajak berjabat tangan atau membungkukkan badan. Nah, yang ketiga itu bahasa sikap. Contohnya komunikator mengekspresikan perasaan senang dengan memandang penuh perhatian dan senyum. Bentuk komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok ini ada dua, yaitu komunikasi dalam kelompok besar dan komunikasi dalam kelompok kecil. Nah, komunikasi dalam kelompok kecil ini komunikasi dalam kelompok besar ini tidaklah selalu sama dengan komunikasi dalam kelompok kecil, meskipun setiap kelompok besar pasti terdiri atas beberapa kelompok kecil. Sedangkan komunikasi dalam kelompok kecil, yaitu komunikasi kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan yang relatif kecil yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang mempunyai derajat organisasi tertentu di antara mereka. Contoh komunikasi antar manajer dengan sekumpulan karyawan. Nah, komunikasi yang kedua yaitu komunikasi yang ketiga. Komunikasi yang ketiga, komunikasi massa, yaitu adalah produksi dan distribusi secara institusional dan teknologis dari sebagian besar pesan yang dimiliki bersama secara berkelanjutan dalam masyarakat industrial. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak, surat, contoh surat kabar dan majalah, atau elektronik, contohnya radio, televisi, dan handphone. Komunikasi yang keempat yaitu komunikasi organisasi. Terjadi dalam suatu organisasi bersifat formal dan juga informal. Komunikasi antar manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi. Nah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya uraikan tadi dapat kita pahami dan dalam perkataan atau bahasa yang
kurang berkenan di hati kita, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.